pembatasan terkait impor tangki oksigen dan listrik selama pandemi, dan juga yang terakhir adalah multi-level governance. Next view. Slide berikutnya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang penguatan tata kelola bidang perdagangan internasional di kawasan perbatasan, bukan cuma di Kalimantan Barat ya, yang berhubungan langsung dengan Tebedu ataupun Sarawak Malaysia, tapi juga sebenarnya di semua kawasan yang ada di Indonesia itu hampir semua permasalahannya adalah sama, di mana sebenarnya perbatasan Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam geopolitik dan juga geoekonomi, baik itu di skala regional ASEAN maupun global. Karena yang kita tahu bahwasanya misalnya Indonesia itu sebagai pemasok tambang, kemudian juga bahan makanan pokok, dan juga beberapa sumber daya alam yang kemudian menjadi titik ketergantungan antara Indonesia dengan beberapa negara di regional maupun global. Kemudian yang kedua, peluang pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia di level nasional maupun level internasional itu erat kaitannya dengan nawacita, yaitu kebijakan yang diciptakan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala ya, yaitu 9 agenda prioritas pembangunan bangsa Indonesia, salah satunya adalah membangun dari kawasan perbatasan. Sehingga kita tahu dari mulai tahun 2016, 2013 ya, mulai tahun 2013 sampai tahun 2016, Presiden Joko Widodo itu membangun ada beberapa pos lintas batas negara, ya, misalnya di Entikong Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Tebedu Malaysia, kemudian juga ada di Jagoy Babang, Aluk Sambas, kemudian juga di tempat-tempat lain ya, yang di Indonesia Timur misalnya, atau juga di Kepulauan Riau. Ini yang kemudian menjadi agenda pembangunan pada level nasional maupun internasional. Sehingga di objektif riset yang berikutnya kemudian teman-teman dapat menjelaskan bahwasanya pemerintah menjadikan kegiatan ekspor impor ataupun hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional itu menjadi salah satu fokus dalam diplomasi ekonomi Indonesia, baik itu di kawasan maupun di tingkat global. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang paling krusial di semua kawasan perbatasan adalah mulai dari illegal drug people trafficking, imigran gelap, dan juga yang paling krusial adalah ada sangat luas sekali wilayah di kawasan perbatasan itu yang harus sebenarnya dipagar oleh negara. Kenapa harus dipagar? Karena supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang kemudian mengancam kedaulatan, baik itu yang berhubungan dengan community security ataupun personal security, environmental security, dan security yang lain yang berhubungan dengan 7 elemen human security yang disampaikan oleh UNDP. Next slide. Permasalahan berikutnya adalah kalau di Kalimantan Barat itu yang di tahun 2021 sama tahun 2020 itu sebenarnya permasalahan perdagangan internasional itu kemudian terganggu karena banyaknya kedatangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ya. Sebanyak 4.359 di tahun 2020 dan juga sebanyak 2.011 pekerja migran Indonesia di tahun 2021 yang kemudian mengancam stabilitas perdagangan internasional. Itu alasan yang pertama. Alasan yang lain adalah karena pas tahun 2020, mulai bulan Maret itu, ada kemudian kebijakan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menutup pintu wilayah perbatasan sebagai akses utama dari kegiatan ekspor impor. Ya, mungkin bukan hanya terjadi di Entikong Kalimantan Barat, tetapi juga di semua kawasan perbatasan. Kenapa? Karena kawasan perbatasan ini dianggap sebagai pintu masuk dari proses penyebaran virus COVID-19 di tahun 2021, di tahun 2020 dan juga tahun 2021. Alasan yang lain, penutupan PLBN ini kemudian secara langsung dan tidak langsung berdampak pada sektor perdagangan internasional yang kita tahu pada kuartal 3 di tahun 2020 dan kuartal 4 tahun 2021 Indonesia mengalami yang namanya resesi ekonomi, ya, penurunan nilai
ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia itu karena dampak dari COVID-19. Akibat pandemi ini, pemerintah kemudian mencoba untuk mencari alternatif terbaik apa kemudian untuk bisa mempertahankan sektor perdagangan internasional ini tetap berjalan walaupun stimulusnya tidak 100% bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Yaitu ternyata pemerintah melakukan perdagangan melalui jalur laut dan juga jalur udara. Mungkin tadi kayak misalnya Bu Rizky mengatakan bahwasanya di perbatasan Bintan itu kan mereka jalur laut. Mungkin itu bisa dimanfaatkan sama pandemi untuk kemudian sebagai aksesibilitas dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional. Next slide. Nah, kalau misalnya kita gini, saya terbiasa di HI Untan itu ketika ngomongin satu fenomena itu, I try to explain the phenomena by using the theoretical framework. Jadi mahasiswa itu harus terbiasa untuk bisa menganalisis satu fenomena, tapi bisa menentukan pendekatan-pendekatan apa yang kemudian cocok dilakukan, cocok digunakan untuk bisa menganalisis, untuk bisa menjelaskan unit analisa dan unit eksplanasi. Apalagi kan di mata kuliah bisnis internasional ini teman-teman sudah berada di semester 6, which is sebentar lagi teman-teman akan melanjutkan perjalanan ke step berikutnya yaitu skripsi. Ya, jadi dalam fenomena penguatan tata kelola bidang perdagangan internasional ini, saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah cross-border governance. Jadi apa ya? Urusan perbatasan itu bukan cuma urusan satu sektor, tetapi semua lintas sektoral ya. Baik itu TNI, polisi, kemudian Bea Cukai, kemudian Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kemudian juga ada yang namanya pemerintah provinsi, pemerintah daerah, camat, itu semuanya punya andil yang sangat signifikan untuk kemudian melakukan hubungan baik itu secara horizontal maupun vertikal. Tujuannya adalah untuk yang pertama menyelamatkan, untuk menjamin keamanan manusia, yaitu yang berhubungan dengan tadi yang human security. Kemudian yang kedua adalah pintu masuk perbatasan itu tetap bisa dijaga, aktivitas perdagangan internasional tetap dapat terjadi, dan pasokan makanan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat terpenuhi walaupun itu selama pandemi. Kan kalau misalnya di tempat lain mungkin ya, jadi selama pandemi itu kemudian tidak ada akses untuk mendapatkan pasokan kebutuhan makanan pokok, yang menjadikan kemudian ternyata ini ada ketidakamanan loh dari sisi misalnya food security ya, ketahanan pangan gitu selama pandemi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan yang disebut dengan border diplomacy, di mana pendekatan ini digunakan untuk melihat people-to-people diplomacy yang berkaitan dengan proses penguatan tata kelola pos lintas batas negara yang berhubungan dengan ketahanan pangan, yang berhubungan dengan keamanan manusia, yang berhubungan dengan keamanan kelompok, di mana kemudian thread yang digunakan untuk menjelaskan fenomena terkait dengan penguatan tata kelola bidang perdagangan internasional ini adalah thread pertama dan kedua, yaitu yang dilihat adalah apa kemudian peran yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga people to people relation, ya, untuk menjamin ternyata aktivitas perdagangan itu bisa tetap berlanjut, bisa tetap berjalan walaupun ternyata tidak sebagaimana mestinya. Ya, next slide, Pio. Nah ini. Jadi sebenarnya dalam melakukan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, ini saya dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis, saya melakukan FGD dan juga wawancara. Ini banyak informanya ya, ada Dinas Bea Cukai, kemudian ada Kepala PLBN Entikong, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kemudian juga ada Koordinator BP2MI ya, kalau yang dulu namanya B2TKI gitu ya, sekarang BP2MI. Kemudian ada kepala imigrasi yang kita ingin tahu sih sejauh mana kemudian penutupan pos lintas batas itu berdampak terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan status kewarganegaraan. Apakah masih banyak pelintas melalui jalan tikus dan segala macam yang itu kemudian berdampak dalam sektor perdagangan internasional. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Polresta Sanggau, ada camat, ada tenaga kesehatan. Ini yang informan ini yang kemudian tadi digunakan sebagai thread kedua.
Ya, pertama itu adalah sebenarnya pemerintah pada tingkat pusat memberikan kesempatan ataupun kebijakan kepada pemerintah daerah, silakan dilakukan mitigasi COVID-19 di perbatasan Kalimantan Barat itu, sehingga sektor perdagangan internasional itu bisa tetap aman. Nah, sumber datanya ini banyak, ada hasil wawancara dengan informan kunci, hasil wawancara dengan informan pendukung, observasi, dokumentasi tim peneliti, infografis, buku, jurnal, laporan penelitian, dan website resmi. Tahap teknik analisa datanya ada reduksi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. Ini teman-teman sekilas kita ngulang MPHI sama mata kuliah seminar HI sehingga nanti pas teman-teman skripsi nggak kebingungan ya. So what you have to do. The next one, next slide. Nah, ini tata kelola bidang PLBN Ntikong bidang perdagangan internasional itu. Jadi yang pertama di tahun 2020 di bulan Maret itu ada pemberhentian aktivitas ekspor impor karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun sampai di 2021 akhir ya. Kemudian ekspor impor dialihkan melalui Pontianak. Jadi sebenarnya teman-teman akses dari Ntikong ke Pontianak itu sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya PLBN itu ditutup dan harus ke Pontianak, itu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukan aktivitas ekspor impor. Itu pun kalau ada penerbangan ya, di tahun 2020 itu kan awal-awal COVID itu banyak sekali kemudian penerbangan yang dihentikan ataupun dibatalkan gitu. Jadi aktivitas ekspor impornya itu sangat-sangat terganggu. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan pokok asal Malaysia itu dihentikan. Sebenarnya masyarakat di perbatasan Ntikong itu sangat bergantung kepada bahan makanan pokok dari Malaysia. Pertama, harganya lebih murah, kemudian karena mereka berada di kawasan perbatasan, mereka bisa pakai jalan tikus untuk mendapatkan bahan makanan pokok. Sedangkan kalau dari Ntikong ke Sanggau itu sekitar 2 jam, baru mereka dapat bahan makanan pokok. Ini sangat berpengaruh ya terhadap entitas ketergantungan masyarakat dari dampak pandemi COVID pada kegiatan perdagangan internasional. Yang berikutnya ada pengecualian untuk impor kendaraan bermotor dari Malaysia. Jadi di Ntikong itu ada kebijakan dari Bea Cukai, yuk kita kerjasama sama pemerintah Malaysia melakukan kegiatan ekspor impor tapi dalam keadaan darurat. Gitu. Jadi mereka melakukan ekspor impor, ada kendaraan bermotor, kemudian impor tangki oksigen. Di 2020 pertengahan itu ya, mulai Agustus kan ini apa ya, fenomena COVID itu kayak betul-betul mengancam dunia kan, termasuk Indonesia gitu. Peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi bahkan yang sampai meninggal dunia itu banyak sekali. Nah, ini kemudian terjadi suatu apa ya, ada suatu wadah dari pemerintah provinsi, kenapa nggak kita coba melakukan impor tangki oksigen untuk mitigasi COVID-19 di Kalimantan Barat. Kemudian disetujui oleh Malaysia. Yang terakhir adalah impor listrik. Jadi masyarakat di perbatasan itu sangat bergantung kepada pemerintah Malaysia terkait dengan akses terhadap kebutuhan listrik. Kalau misalnya nggak ada dari Malaysia, mereka nggak dapat lampu, mereka nggak dapat penerangan gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya pemerintah Malaysia mengatakan kami tidak mau melakukan ekspor impor untuk yang listrik ini, ya masyarakat perbatasan mati berarti kan, tidak ada kehidupan di sana. Next slide. Nah ini nilai ekspor impor Kalimantan Barat tahun 2020 sampai 2021 selama pandemi COVID itu kita bisa lihat ya, dari bulan Juli sampai Desember itu 0. Yang lainnya masih ada, tapi turun sangat, maksudnya itu tidak stabil gitu. Mulai dari nilai impornya segini 439,81, di 2020, kemudian di 2021 ini minus. Sangat jauh sekali kelihatannya. Next slide. Nah ini, jalur komoditas utama untuk perdagangan internasional di Kalimantan Barat itu sebenarnya cuma ada 5 dermaga ya. Ada yang ada Supadio, ada Kendawangan, ada Pontianak, ada Ketapang Kalimantan Barat, dan juga ada Sintili. Nah, tadi pemindahan dari Ntikong dari Sanggau itu ke Pontianak itu, ini cuman aksesnya itu cuman sampai 23%. Ya.
Dari 100% itu di tahun 2020 sama 2021 itu cuma 23% persentase penyumbang ini ya komoditas utama, cuman bisa aktivitas perdagangan internasional itu cuma 23%. Sedangkan lewat Bandara Supadio itu yang biasanya sampai 98% selama pandemi COVID itu hanya 44,03%. Jadi sangat drastis sekali ya penurunannya. Next slide. Nah, ini kita bisa lihat ini ada 10 negara utama komoditas impor Kalimantan Barat di tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang paling banyak Malaysia. Pertama alasannya karena kita berbatasan langsung ya, jadi bisa cepat gitu aksesnya. Tapi itu pun hanya 43,18% dari 100%. Ya. Kemudian yang kedua ada Singapura. Mungkin ini juga berhubungan sama teman-teman yang ada di Bintan, ya kan? Di Kepulauan Riau 40,76%. Tiongkok 6,96%. Kemudian India, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Vietnam, Italia, dan Kanada less than 10%. Jauh sekali penurunannya. Makanya nggak heran kalau di kuartal ketiga tahun 2020 sama kuartal keempat tahun 2020 itu kita mengalami yang namanya resesi ekonomi. Karena sebenarnya kan aktivitas neraca perdagangan, kegiatan ekspor impor itu kan sebagai penyumbang devisa terbesar negara kan. Nah kalau misalnya ini menurun kan secara otomatis devisa negara juga menurun. Sehingga kita mengalami yang namanya resesi ekonomi. Next slide. Nah, kita sedikit ya, ini sebenarnya mengulas sedikit diplomasi ekonomi Indonesia dan Rusia. Karena mungkin teman-teman bertanya, gimana sih Pak diplomasi ekonomi Indonesia-Rusia setelah terjadinya invasi ini? Sebenarnya kita harus tahu bahwa ternyata di Asia Tenggara itu, Indonesia itu dianggap oleh Rusia sebagai mitra yang sangat strategis. Ya, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Pertama, karena kita sebagai negara Islam terbesar. Kemudian alasan lain adalah kita merupakan nahkoda dari presidensi G20 di tahun 2022 ini. Dengan 3 fokus utama, pemulihan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan juga energi terbarukan. Ini yang kemudian menjadi wacana kenapa kemudian Rusia menganggap kita sebagai mitra ekonomi yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara. Alasan lain adalah karena pada tahun 2019 ada nota kesepahaman antara Rusia dan juga Indonesia terkait dengan pemulihan ekonomi baik itu di Indonesia dan juga di Eurasia, di mana Eurasia ini adalah kelompok ekonomi yang dipandang di bagian Eurasia sana, dan Eropa maksud saya Rusia termasuk ke dalam salah satu negara yang bergabung dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalamnya. Sehingga Rusia itu berharap dengan adanya perjanjian Komisi Eurasia ini, peningkatan ekonomi itu tidak hanya dialami oleh Rusia, tetapi juga pemerintah Indonesia. Dan kita lihat, Indonesia-Rusia juga sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan untuk mencapai target volume perdagangan yang sebenarnya diharapkan, yakni sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar 71,67 triliun. Ya, tapi Indonesia kemudian fokusnya dalam aktivitas diplomasi ekonominya, termasuk yang berhubungan dengan perdagangan internasional, selalu menekankan yang namanya kemitraan strategis yang lebih berorientasi pada action oriented. Bukan cuman ada MOU, ada MOE, tapi nggak ada action gitu. Nah, Indonesia itu lebih kepada action oriented dalam memperkuat diplomasi ekonomi dan berfokus kepada apa yang sebenarnya diprioritaskan dan lebih difokuskan dari banyak list-list yang sudah dicantumkan dalam aktivitas dan juga kerjasama internasional bidang diplomasi ekonomi yang sudah dijalin antara Indonesia dengan negara-negara di dunia. Jadi ini adalah sedikit tentang diplomasi ekonomi Indonesia dan Rusia. Next slide. Oh, ini maaf ya, judulnya ini diplomasi ekonomi Indonesia dan Ukraina. Nah, jadi kita juga bisa lihat
sebenarnya Rusia dan Ukraina itu adalah masuk ke dalam mitra strategisnya dalam aktivitas diplomasi ekonominya Indonesia. Tercatat mulai tahun 2020 itu ada total kegiatan ekspor dari Indonesia ke Ukraina adalah sebesar 3,2 triliun. Di sisi lain, ternyata total kegiatan ekspor dari negara Ukraina ke Indonesia adalah sebesar 10,5 triliun. Jadi ternyata kedua negara ini memiliki ketergantungan yang sangat kuat sekali dalam sektor perdagangan internasional, terutama pemenuhan kebutuhan sumber daya alam ya, yang digunakan sebagai bahan dari obat-obatan. 5 komoditas utama yang kemudian diekspor dari Indonesia ke Ukraina itu adalah lemak, minyak hewani, kertas, alas kaki, karet, dan tembakau. Ya, ini Indonesia itu terkenal nih dengan penghasil tembakau, misalnya karet, ya, kemudian kertas. Masing-masing angka ekspornya itu berkisar di 179, 8,307, 4,873, 4,280, dan 4,185 juta dolar AS. Sedangkan komoditas ekspor utama dari Ukraina ke Indonesia itu adalah sereal, besi dan baja, gula, industri penggilingan, dan produk optik. Nah, ini masing-masing berkisar di 546, 162, 9,6, 5,4, sampai 1,8 juta dolar AS. Next slide. Nah, kita kembali lagi. Setelah tadi ada 10 negara utama komoditas itu, kita juga lihat ada 5 negara utama komoditas ekspor. Kalimantan Barat di tahun 2020 dan juga tahun 2021. Ini mulai dari Tiongkok, yang tadi sebenarnya Tiongkok itu cuma 6 gitu kan, kalau diimpornya ini udah sampai ke 56, jadi sudah setengah lebih ya. Kemudian ada India 15,17%, kemudian ada Malaysia 11,93%, ada Jepang 5,73%, dan juga Korea Selatan. Orang-orang banyak kemudian mengagungkan Korea Selatan. Misalnya ya, kita mencintai Bollywood itu bagi mereka adalah sebagai devisa negara. Tapi harusnya dari neraca perdagangan internasional kita juga dapat hal-hal yang kemudian bisa digunakan sebagai penghasil devisa negara. Tapi kita lihat di tahun 2020 dan 2021, Korea Selatan itu hanya berada pada urutan kelima, yaitu sebanyak 2,28%. Ya, sangat jauh sekali. Next slide. Nah ini, teman-teman harus tahu ini, dan mungkin sudah tahu ya. Jadi kalau dalam diplomasi ekonomi itu ada yang namanya klaster hubungan Indonesia dengan negara mitra dalam diplomasi ekonomi. Yang pertama itu ada strategis, yang kedua ada penting, dan yang ketiga itu ada kemitraan. Kalau strategis itu hubungan memegang peranan kunci bagi pencapaian tujuan hubungan luar negeri. Ya, itu ada Cina. Ada negara-negara yang kemudian masuk dalam klaster strategis, ada Cina, ada AS, ada Jepang, ada India, Australia, Korea Selatan, Afrika Selatan, India, Arab Saudi, dan Tanzania. Teman-teman bisa bayangkan bahwasanya saat ini ya, mulai dari masa pandemi, Afrika Selatan itu sangat bergantung ke Indonesia dalam hal apa? Dalam hal pemenuhan kebutuhan pasokan makanan Indomie. Mereka sangat bergantung sekali sama Indonesia. Di mata kita mungkin Indomie itu makanan anak kos akhir bulan kan, akhir bulan gitu kita baru makan Indomie, masanya pakai Magicom. Tapi bagi orang-orang Afrika ini, bagi mereka itu kebutuhan utama. Kalau nggak ada Indomie, misalnya kayak kita, oh kita nggak ada nasi ini yang bisa dimakan. Nah itu kebutuhan bagi mereka mulai tahun 2020 ya. Kemudian di klaster penting kita bisa lihat bahwa hubungan memainkan peranan penting, namun bukan kunci dalam pencapaian tujuan hubungan luar negeri. Itu ada Kamboja, ada Selandia Baru, ada Mozambik, Irlandia, Azerbaijan, Honduras, dan Bahrain. Indeks diplomasi ekonominya di klaster penting ini hanya 0,5. Beda dengan yang di kemitraan strategis itu nilai indeks diplomasinya adalah 52,8. Sangat jauh sekali ya. 52,8 dengan 0,5.
Yang terakhir adalah klaster kemitraan. Hubungan berperan minimal atau bahkan tidak ada sama sekali dalam pencapaian tujuan prioritas hubungan luar negeri. Ini ada Tajikistan, Laos, Suriname, Vatikan. Bahkan Vatikan itu memiliki indeks diplomasi ekonomi 0,0. Jadi kalau misalnya nggak ada aktivitas perdagangan internasional sama Vatikan, ya nggak apa-apa. Karena itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekspor impor Indonesia. Tapi kalau misalnya di klaster penting sama klaster strategis ini, kemudian ada aktivitas diplomasi ekonomi, ada aktivitas ekspor impor, itu sangat berpengaruh. Walaupun di klaster penting ini misalnya cuma 0,5 ya, bayangkan ada 10 negara, udah 5 kan? Atau ada 20, udah ada 10 gitu. Atau bayangkan dari klaster strategis, ini hampir semua negara-negara di klaster strategis ini memiliki hubungan yang sangat dekat dalam bidang ekonomi dengan Indonesia. Cina, siapa yang tidak memiliki hubungan baik dengan Cina? Bahkan banyak negara yang kemudian terjerumus ke dalam debt diplomacy kan, punya hutang, tapi hutangnya itu kayak istilahnya kamu nanti bayar, tapi bayarnya itu semakin menumpuk gitu hutangnya. Kemudian AS, negara mana yang tidak berhubungan sama AS? Jepang, kemajuan teknologinya, India sebagai pendatang baru dan juga major power di kawasan Asia Pasifik misalnya, Australia dengan fokus bantuan trilateral di kawasan Asia Pasifik, Korea Selatan dengan kemajuan dalam bidang pariwisata dan budaya, Afrika Selatan. Afrika Selatan ini sebenarnya mereka adalah pemasok utama bagi kita dalam bidang obat-obatan herbal, ya. Jadi sebenarnya bahan obat-obatan herbal itu banyak berasal dari Afrika Selatan, Arab Saudi dan juga Tanzania. Nah, ini sebenarnya klaster-klaster yang masuk ke dalam strategis penting dan juga kemitraan. Next slide. Nah, ini ya sebenarnya klaster hubungan diplomasi ekonomi itu ada ke negara tradisional dan berkembang, itu ada ini ya, negara tradisional ada yang ini, kemudian berkembang, di bawahnya itu ada tidak berkembang, kemudian yang berikutnya ada strategis penting dan kemitraan itu yang tadi sudah saya sebutkan. Dan di 10 negara kemitraan yang tadi saya sebutkan dan juga negara kemitraan komoditas ekspor impor itu semua masuk dalam kategori strategis. Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, ya, India. Nah, itu semua masuk ke dalam entitas ekonomi negara dengan klaster kemitraan strategis bagi peningkatan aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Next slide. Nah, ini sebenarnya kalau international trade itu dihubungkan dengan human security, tadi udah saya bilang ya, sebenarnya berhubungan dengan food security, economic security. Ini kembali kepada penjelasan disampaikan oleh UNDP. Jadi sebenarnya ada 7 kan, political security, community security, personal security, environmental, economic, food, sama health security. Nah, international trade itu akan berhubungan sama economic security, food security, dan juga personal security. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau bahas, misalnya diskusi, itu banyak nih aspek human security. Nah, teman-teman mau bahas yang mana? Silakan. Next slide. Kalau di NTCOM itu, fokus tata kelola international trade dalam bidang human security-nya itu kita lihat ya, keamanan ekonomi. Ini pemulihan ekonomi masyarakat sekitar ditinjau dari kesediaan lapangan pekerjaan. Mulai dari tahun 2020 itu, sejak ada pandemi, ada banyak orang yang di PHK kehilangan kesempatan untuk bekerja, dan itu yang kemudian mengancam sektor tata kelola bidang international trade dan human security. Keamanan pangan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga keamanan individu ya, peningkatan keamanan secara individu ditinjau dari pengurangan kasus positif, mobilitas status kesehatan, serta peningkatan prevensi pelanggaran aturan individu. Jadi kalau misalnya aktivitas perdagangan internasional itu sudah pulih, jadi mereka melintas di pos lintas batas itu sudah tidak menjadi suatu ancaman setelah pandemi COVID ini berlalu ya. Makanya alhamdulillahnya juga sekarang udah banyak pos lintas batas yang kembali dibuka, kemudian jalur perdagangan internasional kembali normal, aktivitas ekspor impor juga kembali seperti biasa. Next slide. Kita lihat stabilitas perdagangan lintas batas selama pandemi di NTCOM. Next slide. Nah ini,
Jadi ada pengaruh COVID itu terhadap entitas ketergantungan masyarakat, itu sulitnya melakukan ekspor barang secara tradisional dengan KLIB, yaitu mereka itu punya kayak apa ya, kesempatan misalnya kalau di dekat perbatasan, walaupun mereka masih Indonesia, tapi mereka bisa pakai paspor Malaysia gitu. Nah, selama pandemi itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, perdagangan UMKM masyarakat menurun dan juga ekonomi menjadi turun juga lesu ya. Dan yang ketiga, proyek gerbang dutas perbatasan negara itu menjadi tertunda karena ada pandemi COVID. Kemudian yang berikutnya tidak tersedia ekspor impor dan penutupan sementara kartu KLIB. Next slide. Jadi penutupan jalur penghubung antara Indonesia dan Malaysia itu yang resmi ditutup dari ini tahun 2020 mengharuskan adanya perubahan sistem kerja dalam kegiatan perdagangan lintas batas di Antikong. Ya, ada statement langsung dari Bapak Aristola Nengolan selaku Kepala Bea Cukai Kelas C Antikong bahwa selama penutupan jalur darat diberlakukan kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di perbatasan hanya untuk situasi yang genting dan emergensi, seperti impor listrik, tangki oksigen atau yang dikenal dengan oksigen cair, dan pemulangan PMI yang berkembang menjadi pemulangan kendaraan bermotor. Nah, jadi aktivitas perdagangan internasionalnya itu hanya pada tangki oksigen, impor listrik, dan juga pemulangan kendaraan bermotor. Next slide. Nih, impor tangki oksigen itu kalau melihat dari multi level governance sebenarnya itu adalah kerjasama dari Gubernur Kalimantan Barat bekerjasama dengan pemerintah Sarawak ya dalam memitigasi COVID-19 di Kalimantan Barat. Kemudian Bea Cukai sendiri bekerjasama dengan 3 instansi lain yaitu Kantor Wilayah Pontianak, Kantor Wilayah Bea Cukai Antikong, dan juga Kantor Bea Cukai Pontianak. Jadi mereka kerjasama dengan 3 instansi ini untuk kemudian melakukan kerjasama, mengambil keputusan untuk bisa melakukan yang namanya aktivitas perdagangan internasional yaitu berupa impor tangki oksigen cair. Ya. Kemudian terhitung dari bulan Juli hingga saat ini yaitu di awal tahun 2022 kemarin, impor tangki oksigen dari Antikong dan Malaysia itu telah memasuki pemasukan transaksi kelima, yaitu sebanyak 47 ton, dan telah masuk dalam penambahan 34 ton matrik pada transaksi selanjutnya. Jadi ada sekitar 81 ton tangki oksigen yang diimpor dari Malaysia untuk mitigasi COVID-19 di Kalimantan Barat. Next slide. Nah ini ada mekanisme pengimporan tangki oksigen cair dari pemerintah Malaysia ke PLBN Antikong. Yang pertama itu adalah dilakukan permohonan secara digital, kemudian ada kedatangan tangki oksigen. Kebetulan pas saya lagi melakukan penelitian di sana, itu mobil pembawa tangkinya lagi mau masuk gitu di PLBN, di pos lintas batas negara Antikong ini. Jadi kami mohon izin kepada Pak Polisinya, kepada aparat keamanan untuk menyaksikan langsung proses pengalihan busnya ya, truknya ini. Jadi ini truk yang udah milik Indonesia. Sebelumnya dari Malaysia itu ada truk lain, habis itu sampai di PLBN ini itu diganti truknya. Ada melakukan dokumentasi dulu, kemudian penandatanganan surat-surat, berkas-berkas, administrasi, kemudian diganti truknya. Ini pemeriksaan tangki, penyocokan kode, dan penyegelan tangki. Kemudian gambar yang paling bawah itu, teman-teman bisa bayangkan ini apa ya, tangki oksigen itu dibawa ke Pontianak selama perjalanan dari Malaysia ke Pontianak itu 28 jam. Jadi bayangin untuk usaha mitigasi COVID-19 itu orang-orang nggak bisa napas gitu ya. Secara normal itu butuh ketergantungan dari Malaysia. Itu pun untung mereka mau ya. Jadi kita punya kesempatan untuk melakukan mitigasi. Bayangkan nggak ada impor tangki oksigen, kemudian orang kesusahan bernapas, mungkin setengahnya warga Kalimantan ini udah nggak ada gitu. Karena adanya COVID-19 kan, dengan adanya aktivitas perdagangan internasional impor ini, kemudian kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi
waktu yang dibutuhkan untuk sekali melakukan aktivitas simple tangki oksigen ini adalah selama 28 jam. Next slide. Nah ini ya. Berikutnya ada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan. Jadi penutupan jalur darat yang membuat turunnya ekonomi dan meningkatnya kejahatan perdagangan barang ilegal ya. Banyak jalan-jalan tikus yang kemudian dipilih oleh masyarakat supaya mereka mendapatkan pasokan makanan utama dari Malaysia gitu. Karena tadi kartu KLIB-nya kan nggak bisa dipakai, kartu kekhususannya itu nggak bisa digunakan sehingga mereka menggunakan jalan pintas atau jalur tikus. Kemudian penguatan keamanan dengan kerjasama petugas kepolisian Malaysia, Indonesia, dan Malaysia telah menyiapkan satgas khusus yang bekerja di negara tetangga. Ada juga satgas TNI Indonesia yang melakukan penjagaan di wilayah perbatasan Indonesia Sarawak, termasuk Jenderal dan Staff License Officer Malaysia melakukan penjagaan yang sama di daerah perbatasan Indonesia, yaitu di Kota Pontianak dan juga Sintang. Jadi kalau pas 2020 sama 2021 itu, yang sedihnya teman-teman ada, kalau misalnya ada kasus positif yang ada di Entikong itu, tadi kan saya udah bilang aksesnya ke Pontianak itu sekitar 5-6 jam kan. Kalau ada PMI yang positif, itu dibawa dulu ke Pontianak. Baru bisa dilakukan yang namanya karantina mandiri. Di Entikong itu nggak ada fasilitasnya. Jadi ditumpuk dulu di sana semua PMI yang positif itu, habis itu diswab ulang, habis itu dibawa ke Pontianak, nanti sampai Pontianak baru kamu karantina mandiri di sini ya. Gitu. Bayangin ya, virusnya udah menyebar kemana-mana kan, aktivitas perdagangan internasional nggak terjadi, tapi virusnya menyebar kemana-mana dan itu berhubungan sama keamanan manusia. Kemudian yang berikutnya upaya pemulihan ekonomi dengan pengusahaan ekspor impor jalur udara dan laut itu terjadi ya melalui Bali dan Sumatera. Jadi kalau misalnya di apa namanya jalur udara dan laut itu hanya terjadi melalui Bali dan Sumatera. Dengan catatan hanya pilot yang melakukan perdagangan, yang lain tidak. Ya, next slide. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian tantangan tata kelola bidang perdagangan internasional, kita akan kembali kepada bagaimana sinergi antar lembaga dan kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di perbatasan negara. Ada banyak sekali orang-orang yang kemudian menutup mata bagaimana menyelesaikan permasalahan ini karena mereka mendapatkan banyak keuntungan. Ada oknum-oknum yang kemudian mengambil kesempatan, oh ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan banyak proyek misalnya gitu di perbatasan. Harusnya enggak, karena kita tahu bahwasanya sebenarnya perbatasan itu ada semua perbatasan Indonesia itu intinya adalah satu atap untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan karena satu atap ini seharusnya Indonesia itu harus punya grand design, kebijakan dan juga regulasi yang tepat bagaimana kemudian menangani ataupun melakukan peningkatan tata kelola dalam bidang perdagangan internasional yang itu dimulai dari pintu perbatasan negara. Karena kita tahu kalau misalnya kembali lagi ke Indonesia ya, ada banyak sekali hal-hal yang kemudian memicu banyaknya aktivitas perdagangan internasional. Baik itu dari segi investasi, perdagangan, dan juga pariwisata. Apalagi saat ini semuanya udah dibuka kan, pariwisata sudah, ada 10 Bali baru, kemudian ada aktivitas perdagangan ke Afrika, kemudian ke Timur Tengah, dan lain-lain, ke Eropa Barat, dan lain sebagainya, dan investasi-investasi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan hanya untuk kepentingan beberapa orang saja ataupun lembaga, tetapi harus kepentingan seluruhnya. Karena misalnya kalau kita menggunakan pintu perbatasan itu untuk mengambil banyak keuntungan, akan sangat tidak terus sekali perbatasan-perbatasan Indonesia. Apalagi misalnya setiap rejim punya kebijakan yang beda-beda ya. Dulu Jokowi punya nawacita sehingga dibangun yang namanya pos lintas batas negara. Di Kepulauan Riau juga kalau saya nggak salah di Riau juga udah ada gitu pos lintas batas negara. Tapi ketika misalnya terjadi pergantian rejim, kemudian terjadi perubahan kebijakan, terjadi perbedaan regulasi, ini akan memunculkan masalah baru.
Kita punya satu atap, ya misalnya kayak titik kuning ini, itu adalah atap kita. Jadi bagaimana kemudian grand design, policy, sama regulasi itu harus sesuai dengan bidang investasi, perdagangan, dan juga pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga itu punya sinergi yang kuat dan punya tanggung jawab profesionalitas bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbatasan negara. Next slide. Ini adalah slide terakhir saya untuk materi pagi ini. Kita punya peluang dan tantangan bidang international trade ya dalam kerangka diplomasi Indonesia. Tantangan kita yang pertama, optimalisasi dimensi diplomasi ekonomi digital. Sebagaimana kita tahu, salah satu isu di G20 itu adalah peningkatan perekonomian negara-negara anggota G20 itu dengan menggunakan yang namanya transformasi digital. Ya. Yang kedua, memperkuat koordinasi dan konsolidasi. Misalnya pemerintah A, kementerian A harus sama dengan B dan C. Tidak boleh nggak sinkron. Di Indonesia itu banyak sekali yang nggak sinkron. Nanti di Kepri kayak gini kebijakan pengelolaan perbatasannya, di Antikong kayak gini, nanti di Timor Leste kayak gini, beda-beda gitu. Sehingga di perbatasan wilayah timur seperti ini. Jadi tidak ada sinkronisasi kebijakan dan regulasi, sehingga ini menjadikan permasalahan-permasalahan baru akan muncul. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan negara mitra. Tadi kita udah tahu bahwasannya ada kemitraan, ada klaster kemitraan strategis, kemudian penting, dan juga kemitraan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan yang strategis dan penting ini supaya indeks diplomasi ekonomi Indonesia itu terus bisa meningkat. Yang keempat, menentukan grand design diplomasi ekonomi Indonesia. Kita tuh kadang bingung ya, kita tuh mau fokusnya kemana? Mau fokus ke TTI kah? Trade, kemudian tourism, sama investment, atau ke yang lain gitu. Sementara ada yang, oh kita pakai pariwisata aja, oh kita investasi dong gitu, oh kita tourism dong, dan segala macam gitu. Kita harus punya grand design yang jelas. Kalau udah punya grand design yang jelas kan, ada kebijakan sama regulasi, kita bisa jalan kan, oh seharusnya seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah peningkatan daya saing dan produktivitas manusia. Apalagi misalnya sekarang ibu kota itu mau dipindahin kan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu adalah salah satunya tantangan kita, peningkatan daya saing dan produktivitas manusia. Jangan sampai di ibu kota baru nanti yang kerja itu adalah orang Jakarta atau bahkan misalnya orang-orang dari Cina, India gitu. Itu akan menjadikan sumber daya manusia di Indonesia itu sangat tidak produktif ya. Kita punya banyak alumni yang mencari kerja tetapi tidak diberikan kesempatan untuk bekerja. And the last one is peluangnya adalah dengan memperkuat persuasi sebagai soft power diplomasi. Indonesia itu terkenal punya politik luar negeri yang bebas aktif, tapi harusnya itu kerangka bebas aktif itu harus kita gunakan, dapatin semua teman-teman mitra kerjasama negara dalam klaster strategis dan penting itu, tapi jangan dilepas. Ditingkatkan, kemudian ditingkatkan hubungan-hubungannya sehingga meningkatkan indeks diplomasi ekonomi. Dan usahakan misalnya kayak sekarang kita sebagai presidensi G20, kita tidak boleh clash dengan Rusia, dengan Amerika, atau dengan negara-negara besar lain yang kemudian include dalam kerangka G20. Ya, jadi kita harus menjaga hubungan baik itu. Sampai di sini paparan saya teman-teman. Waktunya saya kembalikan lagi. Setelahnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Rizky. Ibu Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Mas Hardi ya. Jadi kita sudah sedikit banyak kita mengerti nih bagaimana sih perdagangan internasional di lintas batas negara maupun kita lihat kalau Mas Hardi bercerita terhadap sebelum COVID bahkan ini ya pada masa COVID itu. Karena kita sudah di kelas saya juga saya sudah memberikan beberapa pengertian ya. Jadi kalau memang COVID itu bukan hanya di kesehatan saja ya Mas ya permasalahannya, tapi memang sektor ekspor impor itu kan lagi gencar-gencarnya tuh pada tahun 2020 ya, Indonesia kan lagi gencar-gencarnya. Tapi terkena COVID, jadi
secara tidak langsung mempengaruhi juga penurunan dari devisa negara Indonesia, dan itu dikabarkan Indonesia mengalami resesi ya tahun 2021 2020 akhir kalau saya. Nah, makanya kalau kita lihat apalagi di perbatasan Kalimantan atau Indonesia dengan Malaysia ya, itu kan karena perbatasannya darat ya Mas ya, jadi aksesnya juga lebih mudah. Tapi karena COVID jadi berpengaruh. Nah, sama juga nih sama seperti kami kan, di daerah perbatasan juga kemarin kan lagi isu-isunya penutupan akses border. Nah, di Kepri sendiri, Malaysia sama Singapura itu masih baru-baru ini sih pembukaan untuk misalnya wisatawan, ataupun kalau terkait ekspor impor memang sudah lama, tapi wisatawan itu masih baru-baru ini. Jadi mungkin itu ada gambaran sedikit mengenai dalam perdagangan internasional. Jadi, dan dilihat juga ada tantangan yang harus dihadapi ya Mas ya dalam perdagangan internasional di kawasan perbatasan ini, karena ya kita lihat memang permasalahan yang kompleks, dan urusan perdagangan ini bukan hanya satu stakeholder saja kan, tapi semuanya tuh, peran-peran dari pemerintah, peran dari masyarakat, peran dari camat ataupun di daerah-daerah perbatasan, dan stakeholder yang bersifat vertikal maupun horizontal itu harus berperan penting ya Mas ya dalam meningkatkan perdagangan internasional itu. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Mas Hardi, sekiranya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, oh ya sebelumnya saya ini menginfokan kalau kelas sampai jam 9.30 Mas, atau 9.45, 40 gitu. Jadi jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Yang pertama kita buka sesi 1 dulu. Nah, nanti akan dibantu oleh Vio ya untuk pertanyaan dari teman-temannya. Jadi satu sesi 3 pertanyaan, silahkan. Saya beri. Saya Bu ingin bertanya Bu. Itu tadi bentar. Yang raise hand di Surbari, Yersa dan Vio. Raise hand di Zoom. Jadi mungkin nanti bentar ya Namila. Nanti sesi selanjutnya. Sesi pertama dulu ya dibuka. Silakan Vio. Baik.